Tanggung jawab terbesar dalam hidup kamu adalah belajar menerima. Belajar menerima kenyataan, belajar menerima kekalahan, belajar untuk berani kehilangan. Ya, belajar tentang apapun itu. Karena apa? Karena hidup itu untuk belajar. Gak cuma belajar tentang yang bagus, yang buruk pun kamu bisa belajar. Gak cuma tentang kebahagiaan, tapi tentang pengalaman terburuk pun kamu bisa belajar. Di setiap hari itu selalu banyak pengalaman, pembelajaran yang kita terima. Di setiap hari adalah cara untuk kita belajar untuk bisa menerima dan mencintai diri kamu sendiri. Kemudian belajar merasa cukup dengan diri sendiri, belajar dengan ikhlas, belajar untuk sabar menerima kenyataan, bergerak dengan tepat, gunakan kesempatan yang ada untuk kamu bisa bergerak dengan mudah dan tepat. Pilihlah pilihan yang menurut kamu baik, bukan pilihan yang bisa menghancurkan kamu di masa depan kamu nanti, di kemudian hari. Bergerak dengan tepat ternyata membantu meningkatkan mood dan kesehatan mental kamu loh. Perasaan itu mempengaruhi cara kita bergerak. Misalnya kalau kita lagi ngerasa capek dan sedih, kita akan bergerak lebih lambat, bawaannya males, mau ngapa-ngapain galau, mau ngapa-ngapain gak enak, mau ngapa-ngapain males. Itu, pernah gak sih ada yang ngerasain sedih, ada yang ngerasain lelah? Dan di saat rasa lelah, rasa sedih, rasa kecewa itu campur satu, jadi satu. Di situ pergerakan kita yang tadinya aktif banget, yang dimana peluang udah kita raih, yang dimana kita lagi semangat-semangatnya buat meraih peluang itu, buat ngejalanin prosesnya, tapi tiba-tiba aja ngerasa gak ada pergerakan, bahkan ngerasa tubuh kita tuh lambat banget buat bisa semangat lagi. Yaitu terlalu terpengaruh dengan rasa lelah, letih, sedih, dan kecewa. Perasaan itu mempengaruhi cara kita bergerak. Misalnya kalau kita lagi ngerasa cemas, kita jadi melakukan segala sesuatu terburu-buru, atau bahkan yang jadi malah berantakan. Bukannya bagus, bukannya lebih baik. Gerakan tubuh yang melatih koordinasi kita, keseimbangan kita, dan fleksibilitas kita dapat mengurangi gejala depresi yang dirasakan. Udahlah, kalau ada masalah ya udah, ikhlasin. Belajar buat nerima, belajar buat maafin. Mau sampai kapan kita terpuruk? Mau sampai kapan kita ngerasa capek sama keadaan kita sendiri? Kita harus bisa bangkit. Masalah itu buat hari ini, belum tentu buat besok. Siapa tahu yang hari ini punya masalah, besok ketemu jalan keluarnya. Atau mungkin jalan keluarnya gak sesuai dengan yang kita harapkan. Gak masalah, yang penting masalah kelar dulu. Kita damai dulu sama perasaan dan diri kita, ilangin dulu rasa cemasnya, baru kita mulai lagi tuh prosesnya. Mulai lagi buat belajar lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara kita bertanggung jawab atas apa yang udah kita lakuin. Kita udah berani kan ngambil pergerakan, ngambil komitmen yang udah kita ambil di awal. Ya kita harus berani bertanggung jawab dan berjiwa besar buat bisa nerimanya. Entah di kemudian hari itu nanti bakal jadi masalah, atau bakal malah jadi kita menjadi lebih baik. Jadi kita nuntun kita ke dalam kesuksesan. Semua yang kita lakuin itu semua ada resiko. Yang penting kita mau bertanggung jawab, mau menerima, mau belajar. Karena apa? Karena hari ini, besok, dan seterusnya yang kita lakuin itu semua bakal jadi pengalaman, bakal jadi wawasan yang bikin kita lebih dewasa.
Belajar deh dari sekarang buat terasa lebih cukup dengan keadaan diri kita sendiri. Jangan malah yang nggak cukup tapi malah dilebih-lebihin, yang ada mumet, pusing. Ya udah, belajar aja buat ngerasa cukup, bersyukur kalau kita tuh udah punya apa yang kita mau, apa yang kita butuhin. Gak usah lah terlalu berlebihan. Cintain diri sendiri, belajar nerima keadaan. Nah, buat kalian yang udah terlanjur nih depresi atau mungkin saat ini lagi banyak masalah, pusing, letih, lemah, coba deh cari pergerakan. Olahraga itu gak harus lari. Olahraga bisa dari banyak ngomong, banyak ngasih motivasi sama orang, banyak bergerak lah intinya. Nah, dengan cara kita bergerak itu tuh bisa membantu kita untuk meningkatkan energi yang ada di tubuh kita dan mengurangi gejala kelelahan, kebingungan, dan depresi tuh yang lagi dihadapin sekarang masalahnya. Banyakin olahraga biar pikiran fresh, depresi berkurang, rasa capek hilang, rasa bingung hilang. Mulai dah tuh proses lagi dari awal, semangat lagi, ayo bisa. Nah, kalau badan udah mulai ngerasa enak, semangat udah mulai muncul lagi, sekarang coba deh buat ngerawat semuanya. Apa aja sih yang perlu dirawat? Belajar buat terbuka. Kalau mau didengar sama orang ya terbuka, cerita. Jangan kalau ada masalah dipendam sendiri, terus nyelesainnya sendiri. Belum tentu bisa sendiri, karena kita hidup aja butuh orang lain, ya. Jadi kalau kita pengen didengar sama orang lain, kita cerita sama orang lain. Orang lain berhak untuk mengomentari kita, berhak untuk ngasih solusi kita dengan cara mereka. Tugas kita mendengarkan, yang salah dibuang, yang bagus diambil. Seenggaknya kita punya gitu loh pendengar yang baik. Dan yang kedua, ekspresikan lewat kata-kata dan terima. Kalau emang kamu salah, terima. Kalau emang kamu benar, terima. Pokoknya apapun yang orang lain bilang selama itu bagus, terima. Yang jelek-jelek buang, ya. Nah, nanti dari situ bakal muncul tuh yang namanya sensibilitas. Sensibilitas itu apa? Sensibilitas itu berani mendengarkan pendapat orang lain, berani berkata-kata, mengekspresikan kata-kata lewat kata-kata, dan bisa diterima oleh banyak orang dengan apa yang udah kita sampaikan. Nah, sensibilitas itu merupakan bagian penting dari diri kita. Kalau diri kita terbuka sama orang, kita gak akan ngerasa kecewa sendirian, gak akan ngerasa sedih sendirian. Dan sensibilitas juga bisa membantu kita untuk semakin mengenali diri kita dan bagaimana pertumbuhannya menjadi diri kita atau pribadi kita yang lebih dewasa lagi, ya. Gitu. Jadi ya udahlah, mau ada masalah apa yang kalian hadapi saat ini, belajar buat nerima semuanya, belajar buat memaafkan. Oke? Kamu pasti bisa.